Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangatur Pasaribu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis yang terdiri daripada sesi 1 hingga sesi kelima. Video kali ini saya buat dalam rangka penyelesaian tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis pada Universitas Siber Asia. Langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Mind mapping yang pertama pada Statistika, Ekonomi, dan Bisnis, materi yang dibahas adalah definisi daripada statistika. Statistika adalah ilmu yang digunakan untuk mengolah data agar menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Sedangkan statistik adalah hasil dari data yang sudah diolah. Statistika terdiri dari dua berdasarkan fungsinya, yaitu statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data, sedangkan inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Dalam statistika juga terdapat istilah populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian daripada populasi. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif yang berupa kategori dan data kuantitatif yang berupa angka. Data juga memiliki skala pengukuran, yaitu skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Agar lebih mudah dipahami, data dapat juga disajikan melalui tabel frekuensi, diagram lingkaran, diagram batang, melalui histogram, dan juga melalui poligon frekuensi. Pada sesi kedua, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan digunakan untuk mencari nilai yang dapat mewakili sekumpulan data. Ada 3 ukuran utama, yaitu mean, median, dan juga modus. Mean adalah rata-rata daripada data, sedangkan median adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan secara runtut. Lalu, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Perbedaan mean digunakannya untuk melihat rata-rata secara umum, lalu median itu cocok jika terdapat nilai yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Lalu untuk modus digunakan untuk melihat nilai yang paling dominan atau yang paling sering muncul. Pada sesi ketiga, Bapak Ibu adalah membahas tentang ukuran lokasi. Ukuran lokasi digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai di dalam data. Ukuran lokasi itu terdapat berbagai jenis, yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Kuartil itu terbagi menjadi 4 bagian, dan desil itu membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Contohnya pada kuartil terdapat Q1, Q2, Q3, dan di Q4 sampai dengan 100%. Lalu untuk desil membagi data misalnya dari D1 hingga ke D9. Dan setiap bagian akan mewakili 10%. Dan untuk persentil membagi data misalnya dari P1 hingga ke P99 dan setiap bagian mewakili 1%. Contohnya, jika suatu nilai berada di P80, maka artinya sekitar 80% data tersebut berada di bawah nilai tersebut. Sehingga ukuran lokasi membantu kita untuk melihat
letak suatu data itu berada di mana dalam pengelompokannya. Fungsi utama yaitu untuk melihat letak nilai dan untuk membandingkan posisi antar data. Nah, pada sesi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran digunakan untuk melihat apakah data tersebut seragam atau bervariasi. Yang pertama itu adalah range. Range itu adalah nilai terbesar dikurangin dengan nilai terkecil. Lalu kemudian ada variance. Variance itu menunjukkan seberapa jauh data menyebar daripada rata-rata. Kemudian ada dikenal standar deviasi. Standar deviasi yaitu akar daripada varians. Jadi, semakin besar standar deviasi, maka data dianggap semakin menyebar. Selain itu, ada juga terdapat koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan standar deviasi terhadap min dalam bentuk persen. Jika nilainya kecil, maka data dipastikan lebih seragam. Namun jika nilainya besar, maka data dianggap beragam atau tidak seragam. Bapak Ibu, pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang skewness atau kurtosis. Nah, sesi ini adalah sesi terakhir. Skewness adalah ukuran untuk melihat kemencengan daripada distribusi data. Skewness itu bisa berbentuk positif, bisa berbentuk negatif, ataupun berbentuk simetris. Skewness yang positif berarti data tersebut condong ke arah kanan. Sementara skewness yang negatif, data tersebut akan condong ke arah kiri. Lalu untuk skewness yang simetris, maka data seimbang antara sisi kiri dan kanan. Berikut adalah contoh pola grafik untuk skewness negatif. Kita bisa melihat bahwa data tersebut condong ke arah kiri. Lalu untuk simetris, kita melihat bahwa data antara kiri dan kanan itu sama. Lalu untuk skewness yang positif, data tersebut condong ke arah kanan. Lalu terdapat juga kurtosis. Kurtosis itu digunakan untuk melihat keruncingan distribusi data. Jenisnya ada 3, yaitu leptokurtik, mesokurtik, dan plekurtik. Leptokurtik itu berarti distribusinya lebih runcing. Lalu untuk mesokurtik artinya normal ataupun sedang. Dan yang terakhir untuk pleitikurtik itu berarti distribusinya terlihat lebih datar. Nah, jadi dari kelima sesi ini dapat disimpulkan bahwa statistika membantu kita untuk memahami data dengan lebih mudah. Mulai dari mengenal jenis data, menyajikan data, melihat nilai pusat, posisi data, penyebaran data, sampai ke bentuk distribusinya. Nah, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang saya perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja.